Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Brahmono. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kita akan menjelaskan tentang ruang fasa. Ruang fasa merupakan materi pada bab mata pelajaran fisika statistik yang pada kesempatan ini disampaikan atau dengan dosen pengampu yaitu Bapak Suhadi MSI. Baik, untuk definisi ruang fasa. Ruang fasa merupakan satu ruang di mana semua keadaan dari semua sistem direpresentasikan. Ruang fasa ini terdiri dari semua kemungkinan posisi dan momentum. Nah, untuk sebelum lanjut ke yang lebih jauh, kita harus memahami beberapa konsep di ruang fasa. Yang pertama ada koordinat. Koordinat ini terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu koordinat satu dimensi yang terdiri dari sumbu X dan Y, kemudian di koordinat 2 dimensi yang terdiri dari sumbu X dan Y namun berkaitan dengan bidang, dan 3 dimensi terdiri dari sumbu X dan Y yang berkaitan dengan ruang. Konsep selanjutnya adalah energi. Energi adalah ukuran tenaga yang ada. Energi kita tahu terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Namun pada pembahasan ruang fasa ini kita yang menggunakan energi kinetik. Untuk konsep selanjutnya adalah momentum. Nah, untuk momentum ini sebagai contoh, misalkan ada sebuah mobil dan juga kereta api. Keduanya sama-sama melaju dengan kecepatan yang sama, dan keduanya sama-sama menabrak suatu benda. Jadi mobil menabrak benda itu dan kereta api juga menabrak benda itu. Nah, manakah yang lebih parah kerusakannya? Apakah yang ditabrak mobil dan maksud saya apakah yang ditabrak mobil atau yang ditabrak oleh kereta api? Tentu yang lebih parah adalah yang ditabrak kereta api. Jadi momentum adalah P sama dengan M kali V. Jadi definisi ruang fasa. Ruang fasa adalah ruang yang dibentuk oleh ruang spasial dan ruang momentum, atau ruang spasial dan ruang kecepatan. Selanjutnya adalah ilustrasi koordinat ruang fasa. Dapat diperhatikan di gambar. Posisi partikel dapat diterangkan dengan lengkap oleh 3 koordinat ruang, yaitu di situ terdapat posisi partikelnya yang dapat dilihat dengan koordinat ruangnya, yaitu X, koordinat X, Y, dan Z. Kemudian untuk kecepatan partikel dapat didefinisikan lengkap oleh 3 koordinat kecepatan, yaitu kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z, atau dituliskan dengan Vx, Vy, dan Vz. Nah, karena momentum sama dengan massa dikali kecepatan, maka diberikan 3 koordinat spasial dan 3 koordinat momentum. Maka ke-6 koordinat tersebut dapat dituliskan X, Y, Z, Px, Py, dan Pz. Kemudian elemen ruang fasa. Nah, elemen ruang fasa ini adalah hasil kali semua elemen derajat kebebasan ruang jenis. Nah, dalam ruang satu dimensi, kita lihat di tabel itu, dalam satu ruang dimensi yaitu perkalian antara elemen spasial dengan elemen momentum, atau dituliskan dengan dxx kali dpp. Pada 2 dimensi berarti terdapat 2 elemen ruang spasial dikali dengan 2 elemen ruang momentum, jadi dss dikali dengan dpp. Begitu juga dengan 3 dimensi. Namun 3 dimensi ini adalah pada terdapat perkalian antara elemen ruang kecepatan spasial dengan elemen ruang momentum. Jadi dituliskan dengan dvs dikali dengan dpp. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik dalam ruang fasa adalah satu elemen dalam ruang fasa. Jadi elemen volume spasial dikali dengan elemen ruang momentum, atau dvs dpp. Jadi dx dy dz dikali dpx dpy dan dpz. Jadi energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, di sini sama dengan setengah m dikalikan dengan uraian 3 derajat kebebasan, yaitu dituliskan dengan Vx kuadrat
plus VY kuadrat plus VZ kuadrat sama dengan setengah per 2M dalam kurung MVX kuadrat ditambah MVY kuadrat ditambah MVZ kuadrat, yaitu sama dengan 1 per 2M dalam kurung Px kuadrat plus Py kuadrat plus Pz kuadrat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi ruang fasa. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian ataupun konsep. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.